Shalom semua. Selalu ada penyertaan Bapa yang terbaik buat setiap kita. Saya mau sharing dari Mazmur pasal 76 ayat 1 sampai 2. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sini dibukakan Bapa kita bisa disebut maha hadir atau omnipresent. Jadi Bapa kita bisa hadir dimanapun, dalam kondisi apapun di hidup kita. Jadi tidak ada satu alasan pun kita merasa buntu atau sendirian dalam segala sesuatu menghadapi apapun. Karena Bapa kita selalu ada dalam hal tersulit apapun, terendah apapun, termemalukan sekalipun, Bapa kita hadir. Pegang Bapa sungguh-sungguh, dan kita tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Mazmur 76 ayat 2 sampai 3. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Jadi di sini juga dibukakan kalau di mana ada hadirat Tuhan, di saat Tuhan kita harapkan di hidup kita, maka Dia hadir. Dia ada di hidup kita. Dan saat nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, maka segala sesuatu yang tidak berkenan, yang mengerikan sekalipun, itu bisa dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Itu bisa dimusnahkan oleh hadirnya Tuhan di hidup kita. Amin. Terus di Mazmur 76 ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Jadi di sini bisa dibukakan, seharusnya hanya Tuhanlah satu-satunya yang terindah, termanis, tersegalanya dalam hidup kita. Jadi sekalipun kita masih ada di bumi, jangan sampai kita terkecoh oleh keindahan, kemanisan, apapun itu. Boleh kita merasa, wah enak ya menyoba ini, wah enak ya menjalani ini, wah enak ya pergi ke sini. Boleh kita merasakan itu, tapi jangan sampai kita diselimuti oleh perasaan demikian. Karena harus tetap ada batas yang tebal antara kenikmatan yang kita lihat dan kita rasakan dengan kenikmatan sesungguhnya di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya sejauh apapun kita mencari kenikmatan dan kebahagiaan, tetap yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan kita yang baik. Semua ada masa kadaluarsanya, ada masa membosankannya. Tapi di dalam Tuhan selalu baru kasih-Nya setiap hari. Dan kalaupun kita bisa menikmati yang indah, yang manis di hidup ini, itu karena anugerah Tuhan buat kita. Bukan karena kita yang hebat mengejar kebahagiaan atau kenikmatan itu. Bukan, semua karena kemurahan Tuhan. Tetap pegang Tuhannya, maka semua yang terbaik menurut Tuhan pasti mengejar kita. Amin. Ayat 5. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Jadi di sini bisa dibukakan, orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya. Bisa diartikan dari ayat ini, kalau awalnya berani seolah-olah kuat, atau bisa diartikan sungguh-sungguh
di awal-awal dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya gampang dijarah karena terlelap tidur. Jadi ini jawaban kenapa orang yang awalnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akibatnya bisa terlelap tidur. Maksudnya apa? Itu bisa berarti gampang jatuh juga dalam banyak pencobaan. Karena terlelap tidur, itu bisa berarti karena terbawa suasana hati, kondisi, tekanan, tantangan yang tidak sangat mengenakan. Akibatnya terlena dan memilih menjauh atau sudah tidak sungguh-sungguh lagi berharap dan berserah sama Tuhan. Sikap hati yang sudah tidak sungguh-sungguh lagi berharap dan berserah sama Tuhan, sama aja terlelap tidur di dalam Tuhan. Makanya godaan demi godaan makin banyak malah kalau semakin tarik jarak jauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi di hidup ini badai bisa ada, segala yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi. Tapi apapun itu, ayo kita kuatkan, teguhkan hati kita. Tetap berserah, berharap sama Tuhan. Di masa tersedih apapun, terendah apapun. Jangan sampai kita dijarah oleh si jahat. Jangan sampai kita dilemahkan oleh tekanan apapun. Karena kalau sampai kita mengizinkan perasaan hati yang gak enak, tekanan yang tidak diharapkan, kondisi yang sangat menekan kenikmatan hidup kita, kalau sampai kita izinkan terus menyelimuti kita, maka sama aja tekanan kondisi itu menjarah komitmen kita untuk tetap di dalam Tuhan. Dan ketika komitmen kita mulai bolong-bolong, mulai masuk angin, mulai melempem, mulai tidak sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, maka lambat laun kita akan tertidur lelap, roh kita akan terlelap, iman kita akan terlelap, percaya kita di dalam Tuhan akan terlelap kalau kita mulai mengikuti sakitnya kondisi yang sedang dialami. Sakitnya kondisi tekanan tidak apa-apa, kita akui memang kita rasakan, tapi langsung kita serahkan sakit itu dengan berserah dan berharap sama Tuhan. Kita gak bisa hadapi apapun itu sendirian. Kita gak ada kekuatan apapun. Kekuatan kita adalah Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Jadi jangan sampai kita tertidur, jangan sampai iman kita tertidur, roh kita tertidur, komitmen kita terus mengandalkan Tuhan tertidur akibat dijarah, dirampas oleh tekanan-tekanan hidup semengerikan apapun. Tuhan pasti di pihak kita. Sekarang pilihannya di tangan kita. Mau gak kita di pihak Tuhan atau di pihak jauh dari Tuhan? Gak ada alasan. Jangan karena ada masalah, ada tantangan, ada ini, ada itu, terus kita mulai jauh dari Tuhan. Gak ada alasan. Semakin kita merasa lemah, semakin kita terus peluk Tuhan di hidup kita. Amin. Terus dibukakan di sini, apa sih akibatnya kalau sudah mulai menjauh dari Tuhan, sudah tertidur rohnya? Makanya dibukakan di sini, maka semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Dikatakan di ayat itu. Artinya, pada akhirnya sekuat-kuatnya di dalam Tuhan sebelumnya, ya akhirnya akan luntur dan semakin jauh dari Tuhan.
Kalau kita izinkan tekanan masalah itu menjarah iman kita di dalam Tuhan. Jadi benar-benar hati-hatilah kita yang awalnya menyala-nyala di dalam Tuhan, tetapi ketika terlelap dalam tidur, bisa berarti terlelap dalam kenikmatan, terlelap dalam kesibukan, terlelap dalam keegoisan, yang membuat api iman kita yang awalnya menyala-nyala seolah roh kita yang awalnya gagah perkasa kuat di dalam Tuhan, tapi jika pada akhirnya kita izinkan tekanan masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan kekuatan iman, kekuatan di dalam takut akan Tuhan. Ketika kita semakin terlelap dalam tidur, terlelap dalam kesedihan, terlelap dalam ketertekanan, terlelap dalam proses yang bertubi-tubi, jangan mau terlelap di situ. Kita boleh terlelap, tapi di dalam takut akan Tuhan. Amin. Jangan terlelap, terlena, terbawa arus apapun itu, dari pikiran, dari perasaan, apalagi dari kondisi luar. Amin. Hanya Tuhanlah kekuatan kita dalam kondisi apapun. Jangan terlelap, apalagi dijarah iman kita di dalam Tuhan. Amin. Terus ayat 6. Oleh sebab hardikmu ya Allah, Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Jadi di sini dibukakan, hanya ketika Bapa berseru, bahkan menegur, bahkan menyatakan ketetapannya, ya, ketika Bapa menyatakan ketetapannya, barulah ada tidur lelap. Artinya ada damai sejahtera, ada ketenangan kepada setiap orang, apapun posisi jabatannya, apapun kehebatan kekuasaannya. Hanya ketika ada Tuhan di hidup kita, kita dapat tinggal tenang, tidur lelap di dalam Tuhan. Jadi jangan kita tertidur lelap karena masalah, karena tekanan, tapi tertidur lelap boleh, tapi di dalam Tuhan. Amin. Kemudian teguran Tuhan, luruskan jalan yang salah sehingga damai sejahtera terjadi dalam hidupnya. Jadi hanya oleh kebenaran Tuhan, hanya oleh ketetapan Tuhan, hidup kita bisa benar kembali dan kita mengalami damai sejahtera. Amin. Kemudian 76 ayat 7, dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Di sini dibukakan, tidak ada yang bisa mengalahkan, bahkan lari dari kuasa maupun murka Tuhan. Mari tidak menyepelekan kehadiran dan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu di Mazmur 76 ayat 8, dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Jadi di sini dibukakan, tidak ada pilihan lain selain taat pada kehendak dan kebenaran Tuhan. Itu mutlak, gak bisa ditawar menawar lagi, gak bisa. Jadi makanya dikatakan di sini, ketika Tuhan menyatakan kebenarannya, bumi takut dan tertegun. Bukan maksudnya kita ketakutan akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita takjub sampai saking takjubnya tertegun. Maksudnya tertegun itu mau gak mau kita mau melakukannya dengan pertolongan Tuhan.
Gak ada pilihan lain. Kalau masih belum mau kita lakukan, belum mampu kita lakukan, kita minta Tuhan lembutkan hati kita, pikiran kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita, supaya apa maunya Tuhan itulah yang kita ikuti. Kalau kita belum bisa dengan kekuatan kita sendiri, saya juga tertegur di situ. Terus ayat 9. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Jadi dibukakan, segala ketetapan dan kebenaran Tuhan hanya untuk menyelamatkan setiap kita yang berharap kepadanya dan yang kehilangan pengharapan sebelumnya. Jangan setelah dalam Tuhan hilang pengharapan lagi, no. Tapi kalau sebelumnya orang-orang kehilangan pengharapan, Tuhan hadir buat kita. Jadi kembali lagi sifatnya Bapa kita, dia adil dan penuh kasih. Yang memang harus ada yang harus dihukum. Tapi kasihnya tidak akan bisa dihalangi dalam hidup kita. Dia tetap rindu untuk menyelamatkan kita. Ketika kita terus berharap kepadanya, dan dia terus memberikan pengharapan yang baru bagi kita yang pernah kehilangan pengharapan. Tapi jangan mundur lagi, tetap pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Ayat 10. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Jadi di sini dibukakan, Tuhan sangat senang ketika kita menyerahkan seluruh panas hati kita, ketertekanan kita, tantangan masalah kita. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan. Dan di sini dikatakan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Artinya apa? Artinya bahkan sisa-sisa dari hancur hati kita pun itu sangat sanggup diikat oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bebas dan terlepas dari segala panas hati. Ketika kita berserah penuh, ketika hati yang berserah penuh kepada Tuhan, maka segala ikatan hati yang panas, hati yang tertekan, hati yang hancur, itu bisa dipulihkan dalam nama Yesus. Jadi Tuhan senang malah kalau kita lagi merasa buntu, merasa sesak akan masalah, merasa hati sangat panas. Tuhan senang kita datang pada Dia. Jangan malah lari dari Dia. Makin gak adalah kekuatan kita. Amin. Apapun kondisi hati kita, ayo curhat aja ke Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan pemulih hati kita. Belum tentu kita curhat dimanapun hati kita dipulihkan, masalah kita selesai. Tapi di dalam Tuhan kita pasti dipulihkan, dan Tuhan buka jalan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terus di ayat 11, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Jadi di sini dibukakan, bernazarlah. Tuhan katakan bernazarlah, berarti kayak perintah ya. Berarti Tuhan mau kita bernazar sebenarnya. Jadi artinya Tuhan mau kita selalu komitmen melakukan janji yang kita pegang teguh di dalam Tuhan. Apa janji? Apa perintah-perintah Tuhan? Itu Tuhan mau kita lakukan. Kita bernazar untuk melakukan perintah-perintahnya. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun ikut komitmen untuk melakukannya di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Kembali lagi, gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan terus meminta kekuatan dari Tuhan. Biarlah setiap kerinduan Tuhan itu kita mau bernazar melakukannya. Amin.
sehingga cepat sekitar kita pun akan tergerak untuk mau komitmen melakukan perintah Tuhan. Amin, amin. Ayat 12, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Jadi di sini dibukakan, akan hancurlah kekuatan para pemimpin. Bisa berarti pribadi-pribadi yang merasa lebih kuat dari Tuhan. Lalu Tuhan katakan Dia dahsyat bagi raja-raja di bumi. Bisa berarti kuasanya tercurah bagi teladan-teladan kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan selama kita di bumi. Jadi bagi siapa yang merasa lebih kuat dari Tuhan, cepat lambat akan patah juga semangatnya, akan hancur juga. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan bagi raja-raja iman, raja-raja yang takut akan Tuhan. Pribadi yang takut akan Tuhan itu disebut raja oleh Tuhan loh. Raja-raja di bumi, raja-raja iman, dan kuasanya dahsyat bagi raja-raja iman, bagi orang-orang yang hidup di dalam iman yang teguh kepadanya. Kuasa Tuhan dahsyat melindungi selalu. Ayo kita berjuang menjadi raja-raja di bumi, raja-raja iman, raja-raja yang komitmen di dalam Tuhan, raja-raja yang berani bernazar di dalam Tuhan. Dan dahsyatlah kuasanya memulihkan kita, memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan keturunan kita kelak. Ayo siap jadi raja di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.